Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang pertama, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, mau mendengar dan mengandalkannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 19 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 40 ayat 2, 5 dan ayat 7 sampai dengan 10. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41 untuk ayat 29 sampai dengan 34. Dan dapat dibaca pula dalam Injil Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44 untuk ayat 35 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023 dan tanggal 13 Januari tahun 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 dan tanggal 15 Januari tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sebagaimana bacaan Injil lainnya dalam beberapa hari terakhir ini maupun beberapa hari ke depan, juga menceritakan bagaimana Yesus Kristus melakukan berbagai penyembuhan dan pengusiran setan. Semua peristiwa itu bisa terjadi bila yang sakit dan kerasukan mau mendengarkan dan menerima bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan. Begitu pula dengan saat ini. Maukah kita mendengarkan dan mengandalkan Yesus Kristus, entah secara langsung maupun melalui obat, tangan dokter, atau orang yang merawat kita? Allah Tritunggal Maha Kudus seringkali menyatakan kehendaknya dan berbicara kepada manusia
baik secara langsung atau melalui siapa saja yang ada di sekitar kita. Namun seringkali pula, tidak semua orang dapat mendengarkan suara Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk dapat mendengar suara Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita perlu hening, tidak sibuk dengan diri sendiri, menyediakan waktu untuk menyendiri bersamanya, dan mengarahkan hati kepadanya. Hanya dengan mau mendengarkan dan mengandalkan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita akan disembuhkan dan diselamatkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui kisah ibu mertua Simon Petrus dalam bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34, di mana ia segera melayani Yesus Kristus setelah disembuhkan, kita ditegur agar jangan datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus hanya saat hidup dan kehidupan kita bermasalah. Begitu masalah hilang dan keadaan membaik, kita lalu pergi meninggalkan Allah Tritunggal Maha Kudus dan tidak kembali lagi. Allah Tritunggal Maha Kudus adalah empunya seluruh hidup dan kehidupan kita. Sehingga apapun keadaan kita, maka kita harus melayani Dia. Sebab Allah Tritunggal Maha Kudus layak untuk menerima apapun yang terbaik dari diri kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak tahu diri dan hanya hidup untuk diri sendiri. Di sisi lain, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39, Yesus Kristus juga mengajarkan agar kita memiliki keseimbangan antara kontemplasi atau doa dan tindakan atau pekerjaan, di mana kita berada bersama-sama Allah Tritunggal Maha Kudus di saat kita berada di antara sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.